Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pejuang P3K. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, share, like, dan komen ya. Langsung saja kita simak videonya. 1. Untuk menentukan tindak lanjut pembelajaran, tindakan yang perlu dilakukan guru adalah A. Menilai tingkat pencapaian hasil belajar siswa, B. Menambah bahan pelajaran baru, C. Mengetahui jumlah siswa yang tidak akan mengikuti program tindak lanjut, D. Memilih waktu yang tepat untuk melaksanakan program tindak lanjut. Jawabannya adalah D. Memilih waktu yang tepat untuk melaksanakan program tindak lanjut. 2. Instrumen yang digunakan untuk menilai perilaku siswa dalam proses pembelajaran adalah A. Pedoman observasi, B. Kuesioner, C. Pedoman wawancara, D. Tes hasil belajar. Jawabannya adalah A. Pedoman observasi. 3. Sebelum guru menyusun soal-soal untuk menilai hasil belajar peserta didik, manakah yang pertama kali harus dipelajari? A. Buku sumber yang digunakan, B. Kurikulum dan silabus, C. Indikator pencapaian kompetensi, D. Kemampuan awal siswa. Jawabannya adalah C. Indikator pencapaian kompetensi. 4. Salah satu prinsip dalam penilaian hasil belajar peserta didik adalah penilaian harus terpadu. Artinya, A. Penilaian berdasarkan data yang mencerminkan kemampuan yang harus diukur, B. Penilaian merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran, C. Penilaian berdasarkan kriteria yang jelas tentang kompetensi yang harus dicapai, D. Penilaian harus berkesinambungan oleh pendidik untuk semua aspek kompetensi. Jawabannya adalah D. Penilaian harus berkesinambungan oleh pendidik untuk semua aspek kompetensi. 5. Instrumen penilaian hasil belajar yang digunakan pendidik harus memenuhi persyaratan berikut kecuali A. Konstruksi butir soal memenuhi persyaratan yang sesuai dengan bentuk tes yang digunakan, B. Substansi yang diukur mempresentasikan kompetensi yang dinilai, C. Bahasa yang digunakan komunikatif sesuai dengan taraf perkembangan peserta didik, D. Digunakan untuk ulangan tengah semester dan ulangan akhir semester. Jawabannya adalah D. Digunakan untuk ulangan tengah semester dan ulangan akhir semester. 6. Untuk mengetahui prestasi belajar yang dicapai oleh semua peserta didik pada satu rombongan belajar dapat dilakukan dengan menghitung nilai A. Min, B. Modus, C. Median, D. Simpangan baku. Jawabannya adalah A. Min. 7. Standar penilaian pendidikan merupakan acuan bagi guru dalam melaksanakan A. Penilaian hasil belajar peserta didik, B. Penilaian proses pembelajaran yang dilakukan guru, C. Penilaian silabus dan RPP, D. Penilaian standar kompetensi lulusan. Jawabannya adalah A. Penilaian hasil belajar peserta didik. 8. Penilaian adalah penafsiran hasil pengukuran dan penentuan pencapaian hasil belajar. Penilaian dapat berupa hasil belajar peserta didik yang tidak dipengaruhi oleh kepentingan penilai, perbedaan latar belakang agama, sosial ekonomi, budaya, bahasa, gender, dan hubungan emosional. Cara penilaian tersebut mengacu pada aspek penilaian A. Objektivitas, B. Transparan, C. Bermakna, D. Menyeluruh. Jawabannya adalah A. Objektivitas. 9. Upaya merancang pengayaan bagi peserta didik yang mencapai ketuntasan belajar optimal tampak dalam kegiatan guru sebagai berikut. A. Memberikan tambahan materi berupa sumber ajar dari pengarang yang berbeda. B. Memberikan tes tambahan dengan tingkat kesukaran lebih tinggi. C. Memberikan tambahan sumber bacaan yang lebih mendalam dan tingkat variasi yang tinggi. Berikut instrumen tesnya yang sesuai. D. Diberikan materi bahan ajar yang lebih tinggi tingkatannya dan mengerjakan soal-soal yang memiliki kesulitan tinggi. Jawabannya adalah D. Diberikan materi bahan ajar yang lebih tinggi tingkatannya dan mengerjakan soal-soal yang memiliki kesulitan tinggi. 10. Dasar rancangan program remedi bagi peserta didik yang capaian prestasinya di bawah ketuntasan belajar. A. Proses pengajaran remedial pada dasarnya adalah proses belajar mengajar biasa. B. Tujuan pengajaran remedial adalah sama dengan tes diagnostik. C. Sasaran terpenting pengajaran remedial adalah peningkatan kecerdasan siswa. D. Strategi yang dipilihnya berbentuk tes ulang.
Jawabannya adalah C. Sasaran terpenting pengajaran remedial adalah peningkatan kecerdasan siswa. 11. Salah satu prinsip merancang program remedial bagi peserta didik tampak dalam kegiatan guru. A. Membuat rancangan pembelajaran khusus untuk siswa peserta remedial. B. Menggunakan rancangan pembelajaran yang telah dibuat dengan memperhatikan hasil temuan analisis evaluasi belajar siswa. C. Menggunakan rancangan pembelajaran baru yang berbeda sama sekali dengan rancangan yang ada. D. Merancang tes ulang saja tanpa ada pengulangan penjelasan materi. Jawabannya adalah C. Menggunakan rancangan pembelajaran baru yang berbeda sama sekali dengan rancangan yang ada. 12. Kriteria ketuntasan minimal atau KKM merupakan kriteria ketuntasan belajar yang ditentukan oleh sekolah. Pada prinsipnya merupakan A. Nilai batas ambang kompetensi. B. Nilai minimal yang dicapai peserta didik. C. Nilai maksimal yang dicapai peserta didik. D. Nilai batas ambang kelulusan ujian sekolah. Jawabannya adalah A. Nilai batas ambang kompetensi. 13. Penilaian portofolio dapat dilaksanakan dengan cara A. Memberikan penilaian menyeluruh terhadap tugas-tugas siswa. B. Mengumpulkan lembaran-lembaran jawaban hasil tes harian dan sumatif tiap siswa. C. Mengumpulkan hasil kerja masing-masing siswa yang telah diberikan masukan baik oleh guru dan rekan siswa dalam suatu album sebagai bukti hasil belajar. D. Mengumpulkan lembaran-lembaran jawaban hasil ulangan tiap siswa untuk melihat kesulitan siswa dalam memahami pokok bahasan tertentu dan kemudian diberikan pengajaran dan tes remedial. Jawabannya adalah C. Mengumpulkan hasil kerja masing-masing siswa yang telah diberikan masukan baik oleh guru dan rekan siswa dalam suatu album sebagai bukti hasil belajar. 14. Penilaian hasil belajar siswa didasarkan pada karya siswa dan tugas siswa. Kemampuan dalam proses pembelajaran dan hasil post-test disebut A. Konstruktivisme. B. Authentic assessment. C. Efektif. D. Kondusif. Jawabannya adalah B. Authentic assessment. 15. Pendekatan tes ini menggunakan norma yang disusun secara relatif berdasarkan distribusi skor yang dicapai oleh para pengikut dalam suatu tes. Dengan demikian, maka skor standar yang dicapai oleh seseorang yang didasarkan atas norma relatif ini atau PAN mencerminkan status individu di dalam kelompok. Pendekatan tes yang dimaksud adalah A. Penilaian berkelanjutan. B. Penilaian menyeluruh. C. Penilaian acuan patokan. D. Penilaian acuan norma. Jawabannya adalah D. Penilaian acuan norma. 16. Kurikulum 2013 menggunakan pendekatan penilaian yang disebut dengan istilah penilaian acuan kriteria atau PAK. PAK merupakan penilaian pencapaian kompetensi yang didasarkan pada kriteria ketuntasan minimal atau KKM. KKM merupakan kriteria ketuntasan belajar minimal yang ditentukan oleh satuan pendidikan dengan mempertimbangkan karakteristik kompetensi dasar yang akan dicapai, daya dukung, dan karakteristik peserta didik. Dengan demikian, kurikulum 2013 menggunakan pendekatan penilaian yang didasarkan pada pendekatan A. Pendekatan berkelanjutan. B. Penilaian autentik. C. Penilaian acuan patokan. D. Penilaian acuan norma. Jawabannya adalah C. Penilaian acuan patokan. 17. Menggambarkan sejauh mana seorang peserta didik telah menguasai suatu kompetensi merupakan A. Tujuan penilaian. B. Prinsip penilaian. C. Fungsi penilaian. D. Hasil penilaian. Jawabannya adalah C. Fungsi penilaian. 18. Mengetahui tingkat penguasaan kompetensi dalam sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang sudah dan belum dikuasai seorang atau sekelompok peserta didik untuk ditingkatkan dalam pembelajaran remedial dan program pengayaan merupakan A. Prinsip penilaian. B. Tujuan penilaian. C. Fungsi penilaian. D. Bentuk penilaian. Jawabannya adalah B. Tujuan penilaian. 19. Asesmen hasil belajar peserta didik harus memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut kecuali A. Objektif. B. Adil. C. Kooperatif. D. Terpadu. Jawabannya adalah C. Kooperatif. 20. Penilaian yang didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Hal tersebut merupakan prinsip penilaian yang A. Adil. B. Objektif. C. Valid. D. Sistematis. Jawabannya adalah C. Valid. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semangat pejuang P3K!